Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu statistik yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisa data penelitian yang berwujud angka-angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai suatu gejala, keadaan peristiwa, sehingga dapat ditarik pengertian tertentu. Analisis data yang tergolong statistik deskriptif terdiri dari tabel, grafik, mean, median, modus pengukuran variasi data, dan teknik statistik lain yang bertujuan hanya mengetahui gambaran atau kecenderungan data tanpa bermaksud melakukan generalisasi. Hal senada dijelaskan Supardi, 2013, mengenai ruang lingkup kajian statistik deskriptif yaitu penyajian data dalam bentuk tabel seperti tabel tunggal, tabel kontingensi maupun tabel distribusi frekuensi. B. Penyajian data dalam bentuk grafik seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram pencar, diagram peta, diagram simbol maupun diagram yang disajikan dari tabel distribusi frekuensi yaitu histogram, poligon frekuensi dan ogive. C. Ukuran nilai pusat dan letak seperti rata, median, modus, varian, simpangan baku, kuartil, desil, persenti. D. Ukuran dispersi atau simpangan seperti jangkauan atau rentang, rata, simpangan, variansi, simpangan baku. E. Model distribusi data yaitu kemencengan dan keruncingan kurva distribusi. F. Angka indeks. G. Time series, deret waktu atau data berkala. Statistik inferensial. Statistik inferensial yaitu statistik yang mempelajari cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasinya disebut generalisasi atau induksi. Selanjutnya Supardi, 2013, menjelaskan ruang lingkup kajian statistik inferensial sebagai berikut. A. Uji persyaratan analisis. Uji pelanggaran klasik, seperti uji normalitas, uji homogenitas, uji kelinieran, uji multikolinearitas. B. Uji hipotesis asosiasi seperti uji kolerasi, uji regresi, uji analisis jalur dan uji kanonikal. C. Uji hipotesis komparasi seperti uji T. Uji beda dua kelompok data, uji tuket, analisis varian, analisis kovarian, multivarian analisis varians dan multivariate analisis kovarians, statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik adalah teknik analisis data yang menghendaki asumsi atau pengujian karakteristik populasi, seperti normalitas distribusi dan homogenitas data. Statistik non-parametrik adalah teknik analisis data kuantitatif yang tidak menghendaki pengujian karakteristik populasi. Untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan analisis kolerasi dan regresi, sedangkan untuk mengetahui perbedaan dua kelompok sampel atau lebih digunakan analisis komparasi. Analisis kolerasi, regresi, kolerasi produk momen. Kolerasi produk momen adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel. Masing-masing variabel yang diteliti merupakan data yang berskala interval, yang diteliti merupakan data yang berskala interval atau rasio. Teknik korelasi produk momen tergolong statistik parametrik. Asumsi atau uji persyaratan analisis yang diperlukan ada 3, yaitu 1. Hubungan dua variabel membentuk garis lurus linier. 2. Masing-masing variabel berdistribusi normal. 3. Dua variabel yang diteliti tergolong homogen.
Kolerasi ganda. Kolerasi ganda digunakan apabila penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dengan perkataan lain, variabel independen yang diteliti terdiri dari dua variabel atau lebih. Kolerasi parsial. Kolerasi parsial digunakan apabila peneliti ingin mencari kontribusi secara murni dari variabel independen terhadap variabel dependen. Kolerasi parsial biasa digunakan bersamaan dengan korelasi ganda. Kolerasi ganda untuk mengetahui hubungan dua variabel independen atau lebih secara bersamaan dengan variabel dependen. Sedangkan korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel dengan variabel dependen. Regresi sederhana. Regresi sederhana digunakan apabila peneliti ingin mengetahui linearitas hubungan dua variabel dan dapat pula digunakan untuk memprediksi kenaikan variabel dependen jika variabel independen diketahui. Regresi ganda. Regresi ganda digunakan untuk mengetahui linearitas hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satuan variabel dependen dan dapat pula digunakan untuk memprediksi harga variabel dependen jika harga-harga variabel independen diketahui. Kolerasi tata jenjang. Kolerasi tata jenjang digunakan apabila dua atau variabel yang akan dicari kolerasinya terdiri dari variabel ordinal. Kolerasi pi. Kolerasi pi digunakan apabila dua atau variabel yang akan dicari kolerasinya terdiri dari variabel nominal dengan dua kategori. Misalnya, laki-laki, perempuan, lulus tidak lulus. Kolerasi kontingensi. Kolerasi kontingensi digunakan apabila dua variabel yang akan dicari kolerasinya terdiri dari variabel nominal dan ordinal dalam bentuk kuantitatif, dengan klasifikasi minimal 2x3. Jadi kolerasi kontingensi digunakan jika data yang dianalisis terdiri dari data dalam bentuk tabel 2x3 atau lebih. Kolerasi poin biserial. Kolerasi poin biserial digunakan apabila dua variabel yang akan dicari kolerasi terdiri dari variabel minimal discrete terbagi 2 dan variabel interval ratio. Analisis komparasi. Tes chi kuadrat chi-square. Chi kuadrat digunakan untuk mengetahui perbedaan frekuensi dari data yang dengan diteliti antara satu kelompok sampel dengan kelompok sampel yang lain. T-student T-student lebih populer dengan istilah T-test. T-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok sampel dengan rata-rata kelompok sampel yang lain. T-test digunakan jika nilai rata-rata yang dibandingkan hanya dua kelompok. Analisis varians. Analisis varians ANAVA digunakan jika rata-rata atau mean yang dibandingkan terdiri dari tiga kelompok sampel atau lebih. Analisis varians dapat dalam bentuk satu arah dan dapat pula dua arah.